Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Hafida dengan NIM 123011119, kelas 6E, program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek bisnis pendidikan yang saya buat. Selamat menyaksikan. Yang pertama di sini identitas usaha. Nama usahanya yaitu Rumah Ceria Belajar Iqra Asik. Nah, jenis usahanya jasa pendidikan non formal, bimbingan belajar membaca Iqra. Slogannya belajar Iqra menjadi mudah, menyenangkan, dan bermakna. Target sasaran anak usia 4-12 tahun yang sedang belajar membaca Iqra dan juga Al-Quran. Visinya menjadi bimbingan belajar Iqra yang menyenangkan, kreatif, dan mampu membentuk generasi yang mencintai Al-Quran sejak dini. Misinya, yang pertama, menyediakan pembelajaran Iqra yang interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, menggunakan metode belajar sambil bermain agar anak tidak bosan. Yang ketiga, membantu anak menguasai bacaan Iqra secara bertahap. Dan yang keempat, menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua mengenai perkembangan belajar anak. Selanjutnya, identitas peluang bisnis. Kita tahu bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan agama Islam sejak usia dini terus meningkat. Banyak orang tua menginginkan anaknya mampu membaca Al-Quran dengan baik, namun memiliki keterbatasan waktu untuk mendampingi proses belajar di rumah. Nah, selain itu, sebagai tempat mengaji masih menggunakan metode yang monoton dan anak cepat bosan. Nah, oleh karena itu, Rumah Ceria hadir sebagai solusi melalui konsep pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan permainan edukatif, kartu berpikir lagu, media visual, dan aktivitas kreatif sehingga anak antusias dalam belajar Iqra. Peluang usaha ini cukup besar karena kebutuhan pendidikan agama bersifat berkelanjutan dan selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya ada analisis kebutuhan pasar. Nah, hasil pengamatan di sini menunjukkan bahwa banyak anak usia dini belum lancar membaca Iqra dan juga orang tua membutuhkan tempat belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Orang tua juga menginginkan jadwal belajar yang fleksibel serta pembelajaran yang menyenangkan, lebih diminati dibanding metode ceramah. Dan juga biaya belajar yang terjangkau menjadi salah satu pertimbangan utama. Nah, dengan kondisi tersebut, Rumah Ceria menawarkan kelas yang menyenangkan dengan biaya terjangkau serta jumlah siswa yang terbatas agar pembelajaran lebih efektif. Selanjutnya, gambaran bisnis model kanvas. Yang pertama, segmentasi pelanggan, yaitu anak usia 4-12 tahun, orang tua yang ingin meningkatkan kemampuan membaca Iqra anak. Dan yang kedua, proposisi nilai. Belajar Iqra dengan metode bermain, guru ramah dan sabar, kelas kecil sehingga lebih fokus, media belajar menarik, dan laporan perkembangan belajar kepada orang tua. Yang ketiga, saluran. Ada WhatsApp, Instagram, Facebook, brosur, kerjasama dengan TPA, PAUD, TK, dan SD. Yang keempat, hubungan dengan pelanggan, di mana konsultasi dengan orang tua, grup WhatsApp, evaluasi perkembangan setiap bulan, dan juga reward bagi siswa yang berprestasi. Yang kelima, sumber pendapatan. Dari biaya pendaftaran, uang bulanan, penjualan buku Iqra dan alat tulis, program kelas privat. Dan yang keenam, sumber daya utama. Pengajar, ruang belajar, buku Iqra, alat permainan edukatif, meja dan kursi belajar, serta media pembelajaran. Dan yang ketujuh, aktivitas utama. Mengajar membaca Iqra, evaluasi kemampuan siswa, promosi, pembuatan media belajar, pelatihan tutor. Dan yang ke-8, kemitraan utama, yaitu penerbit buku Iqra, toko alat tulis,
PAUD, TK, masjid, TPA, dan sekitar. Dan yang ke-9, struktur biaya. Ada sewa tempat, ada gaji pengajar, pembelian alat belajar, biaya brosur, listrik, dan internet. Selanjutnya ada analisis SWOT kekuatan. Yang pertama, konsep belajar yang menyenangkan. Kedua, guru yang sabar dan ramah. Ketiga, biaya terjangkau. Dan yang keempat, suasana belajar nyaman. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, modal awal terbatas. Kedua, jumlah pengajar masih sedikit. Dan ketiga, belum memiliki banyak cabang. Selanjutnya ada peluang. Yang pertama, minat masyarakat terhadap pendidikan agama meningkat. Yang kedua, banyak anak membutuhkan bimbingan membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, media sosial memudahkan promosi. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama, banyak lembaga mengaji lainnya. Yang kedua, persaingan harga. Dan yang ketiga, perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada strategi pemasaran, yaitu pertama strategi online yang pasti membuat akun Instagram, Facebook, dan TikTok, membagikan video proses belajar, membuat konten edukasi, membaca Al-Iqra, menggunakan WhatsApp sebagai media promosi, serta memberikan promo pendaftaran. Yang kedua, strategi offline, menyebarkan brosur, memasang spanduk, mengadakan kelas percobaan gratis, mengikuti kegiatan masyarakat, bekerja sama dengan PAUD, TK, dan juga masjid. Selanjutnya ada rencana operasional rumah ceria, di mana lokasi yaitu ruang belajar sederhana yang nyaman di rumah atau lingkungan. Jam operasional dari hari Senin sampai Jumat pukul 15.30 sampai 17.30. Jumlah pengajar 2 tutor yang ramah dan sabar. Jumlah peserta maksimal 10 anak per kelas. Selanjutnya ada proyeksi keuangan rumah ceria. Ada modal awal yang harus dikeluarkan, biaya operasional bulanan, proyeksi pendapatan, dan laba bersih perkiraan. Selanjutnya ada analisis keamanan. Untuk memberikan rasa aman kepada siswa orang tua, Rumah Ceria menerapkan beberapa langkah, yaitu yang pertama, ruangan belajar bersih dan nyaman. Kedua, peralatan belajar aman bagi anak. Ketiga, pengawasan penuh selama kegiatan berlangsung. Keempat, pencatatan kehadiran siswa. Kelima, tersedia kotak P3K. Keenam, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan belajar. Dan yang terakhir, data siswa dijaga kerahasiaannya. Dan yang terakhir ada analisis risiko dan juga solusi. Rumah Ceria Belajar Iqra Asik merupakan inovasi usaha di bidang pendidikan non-formal yang mengintegrasikan pembelajaran Iqra dengan pendekatan kreatif, interaktif, dan menyenangkan. Berdasarkan analisis peluang pasar, bisnis model kanvas, analisis SWOT, strategi pemasaran, rencana operasional, proyeksi keuangan, serta analisis risiko, usaha ini memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Selain memberikan keuntungan ekonomi, usaha ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan agama Islam dan membentuk karakter generasi Qurani sejak usia dini.